Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, izin cuti ditolak. Seorang dokter di Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani dibunuh oleh anak buahnya yang merupakan anggota TNI. Izin cuti ditolak karena pelaku baru 1 bulan libur akibat kecelakaan. Pelaku merencanakan pembunuhan ini. Penghormatan pemberangkatan jenazah Mayor Beni Arjihan, Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani, Merauke, Papua Selatan, dilakukan anggota TNI Angkatan Darat maupun anggota Ikatan Dokter Indonesia. Mayor Beni Arjihan dibunuh anak buahnya, Sertu Muhammad Al-Kausar, menggunakan senjata tajam. Pelaku merupakan tenaga medis di Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani dan baru 2 minggu masuk bertugas setelah libur kecelakaan. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan pada 5 saksi, pelaku melakukan penganiayaan karena surat cuti. Pelaku masuk ke ruangan dengan membawa senjata tajam. Kecewaan yang dilakukan karena dia mau mengambil cuti. Karena kekecewaan itu belum diizinkan karena cuti itu kapan saja bisa diambil. Kebetulan karena pegawai kesehatan ini sangat terbatas sehingga bergantian. Itu yang berbeda. Selain akan dipecat dari kesatuan, tersangka terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana dengan barang bukti senjata tajam. Jenazah korban dimakamkan di kampung halamannya Cimahi, Jawa Barat. Dari Papua Selatan, Papua, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan. Mayor Dr. Beni Arjihan, korban pembunuhan anak buah di Rumah Sakit LB Murdani, Merauke, Papua Selatan, dimakamkan di Cimahi, Jawa Barat. Korban dibunuh saat menjalankan tugas di dalam ruang dinas. Karangan bunga ucapan duka cita memenuhi sepanjang jalan menuju rumah Mayor Dr. Beni Arjihan di Jalan Sriwijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat. Jenazah Mayor Dr. Beni Arjihan, Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani Merauke, disemayamkan di rumah duka. Keluarga dan teman korban telah mempersiapkan prosesi pemakaman. Bagi keluarga, korban dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul. Ya, dia termasuk orang yang ramah dan pintar dan gampang bergaul. Betul. Dan orangnya sifatnya tuh mudah kasihan terhadap orang begini tuh gitu. Enggak bukan istilahnya orang yang sok wibawa gitu. Ya, biasanya orang yang bergaul. Pemirsa, seorang pria pegawai Pengadilan Agama Kolaka, Sulawesi Tenggara dibunuh karena cinta segitiga. Pelaku dan korban memperebutkan janda muda yang menjalin hubungan asmara dengan keduanya. Mayat korban ditemukan di pantai dengan kondisi penuh luka setelah 2 hari hilang. Warga sekitar Pantai Kayu Angin, Liku, Samaturu, Kolaka menemukan mayat seorang pria dengan wajah nyaris tak dikenali lagi. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan identitas korban, Firdaus, pegawai kantor agama Kolaka. Dari identitas Firdaus identik dengan laporan kehilangan keluarga sejak 2 hari sebelumnya. Dari identifikasi di lokasi temuan mayat, polisi menemukan luka lebam dan senjata tajam di tubuh korban. Temuannya tadi kira-kira pukul 7 pagi. Ada seorang ibu yang kebetulan melintas di tempat itu melihat ada sesosok mayat laki-laki yang terdampar di Pantai Kayu Angin. Terus ibu tersebut melaporkan ke kami, menelpon ke kami. Setelah itu kita turun pastikan bahwa memang betul-betul mayat berjenis kelamin laki-laki.
Istri Firdaus yang sedang hamil 8 bulan menangis histeris di rumah sakit melihat kedatangan jenazah suaminya. Firdaus sebelum hilang berpamitan melayat dan dijemput seorang wanita yang mengendarai mobil. Bajunya di dalam, dia nggak di ruang. Dan memang bukan, tak bisa ditandai ini, bukan. Jam saja sama cincin memang sama. Jam, cincin, semua ini bekas luka di sini. Bajunya, operasi. Bajunya pas operasi. Semuanya itu pas celananya, pas istrinya celana itu bapaknya hilang. Dia kalau ada Korban diduga tewas akibat penganiayaan. Apakah ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban? Dari hasil identifikasi ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Namun untuk secara detailnya kami menunggu hasil visum dari pihak rumah sakit seperti itu. Tiba di rumah duka Kota Kolaka, jenazah korban dinantikan keluarga, tetangga, dan teman-temannya. Korban selama ini dikenal baik dalam pergaulan, di lingkungan tempat tinggalnya maupun di kantor. Selama 15 tahun, Firdaus menjadi tenaga honorer bagian penerima perkara. Tak pernah sedikit pun saya mendengar dia berselisih dengan teman kerja, dengan atasan langsungnya maupun terhadap pimpinan. Tidak ada. Begitupun yang kami dengar di luar, kami pun juga tidak pernah mendengar ada masalah dengan pihak luar. Tidak ada, sejauh ini belum ada. Makanya kami sangat heran dengan adanya kejadian seperti ini. Dan biar bagaimanapun dia juga adalah salah satu pegawai toladan kami. Tahun lalu dia mendapatkan penilaian predikat PPMPM yang terbaik. Itu ada. Dan menjadi panutan buat teman-temannya. Pemakaman korban diiringi kerabat dan teman-temannya di TPU Kota Kolaka. Zainu, pembunuh Firdaus, ditangkap polisi di rumah kerabatnya, Bone, Sulawesi Selatan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Zainu mengakui pembunuhan yang dilakukan menggunakan senjata tajam. Pelaku mengaku emosi karena mendapati korban berduaan dengan janda muda selingkuhannya. Menyesal nggak? Menyesal. Lagi mau pompa. Kenapa? Apa dia? Single dia, masih janda Pak. janda. Ada istrimu? Iya Pak. Oh. Menyesal Pak ya? Menyesal Pak. Hasil penyelidikan polisi, tersangka menganiaya berulang kali dalam perkelahian, kemudian membuang senjata tajam ke pantai. Antara pelaku dan korban berselingkuh dengan wanita yang sama. Saudara F dan saudara Firdaus dengan saudara Iin ini ada di sekitar pantai atau di tempat wisata kuliner. Kemudian yang diduga ada hubungan asmara ya, Kemudian saudara tersangka atas nama Z ini lewat di depan kedua Iin dengan Firdaus tadi. Kemudian dihampiri, ada cekcok mulut, kemudian ada body contact atau berkelahi lah, masuk ke dalam laut. Hasil penyelidikan polisi, tersangka telah membawa senjata tajam saat bertemu korban dengan Iin. Pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka itu adalah spontanitas, di mana tersangka sudah sebelumnya membawa senjata tajam. Keterangan tersangka mengakui bahwa dirinya hanya lewat di sekitar pantai Kodidar. Dia melihat korban bersama saudari Iin ini berduaan di pinggir pantai sehingga dia mendekati langsung menyerang korban. Kejadian berawal, Iin seorang janda muda menjalin hubungan asmara dengan Zainu. Selain itu, Iin juga menjalin hubungan asmara dengan Firdaus. Baik Zainu maupun Firdaus sudah berkeluarga, namun berselingkuh dengan Iin.
19 Juni, Firdaus malam hari berpamitan pada keluarga pergi melayat. Namun ternyata Firdaus bertemu dengan Iin dan makan bersama di kawasan wisata kuliner Tugu Kota Kolaka. Keberadaan Iin dan Firdaus dipergoki Zainu di kawasan wisata kuliner. Zainu marah dan sempat menganiaya Iin. Zainu juga meminta Firdaus mengakhiri hubungan cintanya dengan Iin. Tak terima perlakuan Zainu pada Iin, Firdaus mengajak berkelahi 1 lawan 1. Zainu dan Firdaus berkelahi di tepi pantai malam hari. Zainu menganiaya Firdaus dengan senjata tajam. Mana perempuannya? Mana perempuannya? Katanya kemana perempuannya? Dia kunci ini, Pak. Kunci utamanya nih perempuan, karena dia ada di situ. Postingan itu di Facebook orang gila itu ribuan kali dibagi. Itu yang kunci soalnya itu. Kenapa dia tidak pernah melapor? Andai kan dia lupa, pasti tidak pernah melapor. Malam mitra melapor. Pasti kemenangan saya pasti didapat malam itu. Jangan sampai ini perempuan saya datang, saya jemput pasti dia. Keluarga korban tak terima, polisi hanya menetapkan 1 tersangka. Diduga ada orang lain yang terlibat dalam pembunuhan karena saat ditemukan rambut korban terdapat bekas dicukur. Dari pihak kepolisian mungkin masih ada pelaku lain. Masih ada pelaku lain ini yang bersifat misterius. Dia punya keterangan apa yang saya anggap masih katakanlah bahwa di karang-karang. Jadi jarak tempuh itu dari tempat kejadian dengan di Sani-Sani itu tidak masuk akal. Kemudian luka-luka. Kalau cuma 1 hari punya ada waktu itu luka-lukanya itu harus dikerjakan, harus dipotong rambutnya. Itu sulit kami untuk terima itu. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti pakaian korban. Menurut psikolog Universitas Pancasila Auli Grasinta, dalam hubungan perselingkuhan setiap pasangan mendahulukan emosi dan tanpa landasan cinta tulus. Pelaku menyadari perselingkuhan yang dilakukan melanggar norma maupun ajaran agama. Termasuk kasus yang terjadi di Kolaka, 2 pria menjalin hubungan asmara dengan 1 wanita, masing-masing ingin menunjukkan cintanya. Nah, ketika dia menemui bahwa pacarnya ini berselingkuh begitu ya, bahwa pacarnya ini punya pasangan lain, maka emosi ini kemudian menjadi emosi yang tidak terkontrol begitu ya, tidak terkontrol. Kemudian emosi ini menjadi luapan dorongan untuk menjadi lebih dominan begitu ya, lebih terlihat lebih menguasai perempuan ini daripada orang lain. Dalam artian bahwa dia ingin agar perempuan ini melihat dia sebagai sosok yang lebih dominan daripada yang lain begitu, sehingga dia rela untuk melakukan tindakan-tindakan agresif supaya terlihat dari si pacarnya ini, si perempuannya ini, bahwa dia punya rasa cinta yang cukup besar kepada perempuan ini. Depresi teror pinjaman online 15 juta rupiah. Seorang pria di Tanjung Priok, Jakarta Utara nekat mengakhiri hidup di kamar kontrakan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap Investigasi segera kembali.